Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu yang ke-46 yang akan membahas ketentuan-ketentuan khobar inna wa akhawatuha, inna, ana, in, dan lam taukid. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, susunan inna wa akhawatuha dalam jumlah yang asli adalah seperti ini. Inna, kemudian isimnya inna, baru kemudian khobar inna. Contoh misal, inna zaidan qaimun, inna, kemudian zaidan ini sebagai isim inna, dan qaimun ini sebagai khobar inna. Aslinya susunan inna ya seperti ini. Inna wa akhwatuha, kemudian isim inna wa akhwatuha, dan khobar inna wa akhwatuha. Maka tidak boleh mengatakan zaidan inna qaimun, tidak boleh. Atau qaimun inna zaidan. Nah, ini tidak boleh semua. Tetapi kenyataannya dalam lughat Arabiyah, baik itu dalam percakapan, dalam pidato, dalam kitab-kitab, banyak khobar inna yang mendahului isim inna. Jadi susunannya menjadi seperti ini. Inna, kemudian khobar inna, kemudian isim inna. Bagaimana sebenarnya ketentuan-ketentuan khobar inna wa akhwatuha ini? Berikut ini adalah ketentuan-ketentuannya. Hukum mendahulukan khobar inna. Hukum mendahulukan khobar inna ini yang pertama, wajib mendahulukan khobar inna wa akhwatuha. Jika isim inna berupa isim nakiroh. Masih ingat kan isim nakiroh? Dan khobar inna berupa sibhul jumlah. Sibhul jumlah itu adalah dzarab atau jar majrur. Contoh, inna biddari rajulan. Inna sesungguhnya biddari itu ada di dalam rumah, rajulan utawi seseorang. Nah, biddari ini sebagai khobar daripada inna. Sedangkan isimnya inna adalah rajulan. Di sini khobarnya itu wajib didahulukan. Mengapa? Karena khobarnya ini berupa sibeh jumlah dalam hal ini. Berupa jar majrur dan isimnya inna itu berupa isim nakiroh. Jadi kalau isim inna itu berupa isim nakiroh dan khobarnya berupa sibeh jumlah, maka wajib khobar inna itu didahulukan. Contoh lain, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan, yusron ada kemudahan. Inna fi misra, ini saya tidak baca misri karena ini termasuk isim ghairu munsharif. Mudah-mudahan kamu belum lupa isim ghairu munsharif. Inna fi misra, sesungguhnya di Mesir, junudan ada tentara-tentara saj'anan yang pemberani-pemberani. B, jika isim inna mengandung dhamir yang kembali pada khobarnya, maka khobar inna ini juga wajib didahulukan. Saya ulangi, wajib mendahulukan khobar inna wa akhwatuha yang kedua adalah jika isim inna mengandung dhamir yang kembali pada khobarnya. Nah, contoh, inna fi kulli ummatin ulama aha. Inna fi kulli ummatin, sesungguhnya dalam setiap umat ulama aha, ada ulama-ulamanya. Di sini ada dhamir ha. Dhamir ha ini kembali kepada umat, kembali kepada khobarnya atau sebagian khobarnya ini. Ulama aha ini hukumnya nasab. Kenapa nasab? Karena sebagai isim inna. Isim inna hukumnya nasab. Tanda nasabnya fathah karena berupa jamak taksir.
I'lamu ketahuilah anna bi Misra sesungguhnya di Mesir jaisyaha ada tentara-tentaranya. Ini ada dhamir ha ini kembali kepada Misra. Jaisha sebagai isimnya anna, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena berupa isim mufrad. Dan khobar ini wajib didahulukan karena mengandung dhamir yang kembali kepada khobarnya. La'alla fil madrasati barangkali di dalam madrasah muallimiha ada guru-gurunya. Ini ada hak ini kembali ke madrasah. Muallimi ha ini sebagai isimnya la'alla. Hukumnya nasab, tanda nasabnya ya. Mengapa ditandai ya? Karena berupa jamak mudzakkar salim. Nah, nunnya di mana ini? Nunnya dibuang. Jadi jamak mudzakkar salim kalau dimudhofkan itu nunnya dibuang. Ini sudah pernah saya sampaikan. Nah, khobar fil madrasati ini wajib didahulukan karena dhamir isimnya itu kembali kepada khobarnya. Hukum yang kedua, jawaz. Ini mendahulukan atau mengakhirkan khobar ini hukumnya boleh, terserah pilihan ini, terserah yang mau kamu dahulukan apakah isimnya atau khobarnya. Jadi kalau ada khobar inna wa akhwatuha berupa sifat jumlah, sementara isimnya inna wa akhwatuha itu berupa isim makrifat, maka diperbolehkan milih apakah khobar itu didahulukan atau diakhirkan. Contoh, inna zaidan fiddari. Inna zaidan sesungguhnya Zaid itu fiddari di rumah. Ini boleh, disusun seperti ini juga boleh. Inna fiddari sesungguhnya itu di dalam rumah, az-zaidan Zaid. Contoh lain, wala'alla Muhammadan indana. Wala'alla Muhammadan barangkali Muhammadan sebagai isimnya la'alla, nasab, itu indana di sisi kami. Indana sebagai khobar daripada la'alla. Disusun seperti ini boleh, disusun la'alla indana Muhammadan dengan mendahulukan khobarnya juga tidak apa-apa. Contoh lain, inna fil jaisi al-abtal. Boleh, innal abtala fil jaisi. Jadi syaratnya tadi boleh memilih, boleh mengakhirkan dan mendahulukan khobar inna apabila khobar itu berupa syibah jumlah, yaitu dzaraf atau jar majrur, dan isimnya inna wa akhwatuha itu berupa isim makrifat. Fil jaisi ini berupa syibah jumlah, al-abtal ini berupa isim makrifat. Begitu juga contoh berikutnya ini. La'alla ilal qahirah as-safar. La'alla safar ilal qahirah. Inna ma'al israri an-najah. Boleh. Innan najah ma'al israri juga boleh. Selanjutnya, khabar inna boleh lebih dari satu. Jadi jangan mengira kalau isimnya satu, khabarnya satu, tidak. Khobar ini boleh satu, boleh dua, boleh tiga, dan seterusnya. Walaupun isimnya itu tetap satu. Jadi isimnya inna itu satu, khobar inna boleh lebih dari satu. Contoh, innallaha sesungguhnya Allah itu alimun, maha mengetahui. Ini khobar dari inna. Khobirun itu maha waspada. Sami'un itu maha mendengar, dan seterusnya. Inna thaliba sesungguhnya santri itu mujtahidun, orang yang rajin, mu'addibun itu orang yang beradab. Mujtahidun ini sebagai khabar daripada inna, mu'addibun juga sebagai khabar inna. Saya ulangi, jadi khabar inna itu boleh lebih dari satu.
Khobar inna boleh diberi lam taukid. Lam taukid itu lam untuk menunjukkan arti sungguh. Contoh wa inna sa'ata la'atiyatun. Dan sesungguhnya hari kiamat itulah atiyatun akan tiba. Atiyatun itu tiba sebagai khobar inna. Kemudian kemasukan lamul ibtidak menjadi la'atiyatun, sungguh akan tiba. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu itu ladzu maghfiratin, sungguh mempunyai ampunan. Itu maghfiratin ini khobar inna, kemudian kemasukan lamut taukid. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu utai Allah itu ya'lamu mengetahui siapa Allah, innaka sesungguhnya kamu, ka ini isimnya inna, itulah rasuluhu, sungguh utusan Allah. Ka di sini kamunya itu kamu Nabi Muhammad. Wallahu utawi Allah itu yasyhadu menyaksikan siapa Allah, innal munafiqina sesungguhnya orang-orang munafik itu lakadzibun, orang-orang yang berdusta. Lakadzibun ini menjadi khobar inna. Hukumnya rofa, tanda rofaknya wawu karena berupa jamak mudzakkar salim. Al munafikin sebagai isimnya inna, hukumnya nasab, tanda nasabnya ya karena berupa jamak mudzakkar salim. Nah, lakadzibun ini sebagai khobar inna, kemasukan lam taukid. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, kalau kamu membaca kitab-kitab cetakan dulu, antaranya inna, anna itu tidak ada tandanya. Kalau sekarang yang baru-baru itu kitabnya ada tandanya. Kalau ada hamzah di bawah alif ini inna, kalau di atas itu bacanya anna. Kalau tidak ada kode atau tidak ada tanda hamzahnya di bawah atau di atas, kita akan sulit menentukan apakah dibaca inna atau anna. Nah ini kaedahnya seperti ini. Jadi inna dibaca dengan kasroh hamzahnya yaitu inna jika bertempat di satu permulaan jumlah. Contoh innaka antal alimul hakim. Innaka ini berarti di permulaan jumlah. Innaka sesungguhnya kamu, anta ya kamu itu alimu maha mengetahui, al hakimu dan maha bijaksana. Inna sesungguhnya kami a'toina telah memberi siapa kami ka kepadamu al kausar nikmat yang banyak. Ini juga inna di permulaan jumlah. Kemudian dibaca inna itu apabila jatuh setelah ala. Contoh ala inna auliya Allah la khaufun alaihim. Ala ingat inna auliya Allahi sesungguhnya wali-wali Allah itulah khaufun tidak ada ketakutan alaihim atas mereka aulia. Aulia ini sebagai isim inna. La khaufun itu sebagai khobar inna. Di sini inna jatuh setelahnya lafal ala. Kemudian jatuh setelah kalla, contoh kalla innal insana la yatgha. Kalla jangan begitu, innal insana sesungguhnya manusia itu la yatgha, sungguh melampaui batas siapa insan. Ini inna jatuh setelahnya kalla. Kemudian jatuh setelahnya nida. Nida itu panggilan. Qalu mereka berkata ya ayyuhal azizu, wahai aziz, innalahu. Nah ini jatuh setelahnya panggilan ya ayyuha itu. Innalahu sesungguhnya dia punya aban bapak. Kemudian jatuh setelahnya selah dari isim mausul. Isim mausul itu alladzi, allati sudah pernah itu ya. Ja'a telah datang siapa alladzi orang, innahu sesungguhnya alladzi sesungguhnya orang itu qaimun berdiri. Kemudian jatuh sebagai jawaban dari qasam. Qasam itu sumpah dan khobarnya terdapat huruf lam. Contoh wallahi demi Allah
inna Zaidan sesungguhnya Zaid itulah qaimun sungguh berdiri. Ini dibaca inna karena jatuh setelahnya qasam. Kemudian jatuh setelahnya jumlah mahkiyah, kalimat cerita, menjadi kalimat cerita. Contoh qultu, saya berkata, inna Zaidan qaimun. Jadi inna Zaidan qaimun ini adalah kalimat cerita, menjadi kalimat cerita. Berikutnya jatuh pada suatu jumlah yang berposisi sebagai hal. Contoh, zurtuhu, saya mengunjunginya. Wa ini hale utawi saya, itu dzu amalin, orang yang mempunyai cita-cita. Nah, di sini, wa ini menjadi hal. Ini belum sampai. Kemudian dibaca anna. Dibaca anna dengan fathah hamzahnya, jika bertempat di satu, semua tempat asal bisa ditakwil dengan masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal dulu pernah saya sampaikan, yaitu sebuah susunan yang bisa disusun ulang dengan menggunakan bentuk masdar. Contoh, a'jaba mengherankan ni kepada aku, apa annaka sesungguhnya kamu itu mujtahidun orang yang rajin. Nah, annaka mujtahidun itu takdirnya disusun ulang menjadi begini. A'jaba mengherankan nih kepadaku apa ijtihaduka giatmu atau rajinmu ini. Jadi annaka mujtahidun itu sama dengan ijtihaduka kalau disusun ulang. Kemudian jatuh pada posisi naibul fa'il. Pernah kan? Sudah pernah kita pelajari naibul fa'il ini. Contoh, qul uhiya ilayya, uhiya di sini naibul fa'il, auha yuhi menjadi uhiya. Auha mabni maklum, kalau dimabnikan majul menjadi uhiya. Jadi annau sesungguhnya istama'a mendengar atau mencuri pendengaran nafarun sekelompok minal jinni dari jin. Ini annau dibaca annau karena naibul fa'il. Kemudian jatuh pada posisi maf'ul bih. Contoh syahidah bersaksi siapa Allahu Allah annahu la ilaha illahu. Jadi ini lafal annahu la ilaha illahu ini sebagai maf'ul bih dari syahidallah. Maka dibaca anna. Kemudian jatuh pada posisi mubtada. Contoh fi i'tiqadi itu dalam i'tiqadku annaka utawi sesungguhnya kamu itu musafirun orang yang musafir. Fi i'tiqadi ini menjadi khobar yang didahulukan, jumlah annaka musafirun ini sebagai mubtada. Nah, anna ini isimnya adalah dhamir ka, khobarnya anna adalah musafirun. Kemudian jatuh setelahnya lau. Akhtari muka, aku memuliakan kamu. Walau annaka, walaupun sesungguhnya kamu itu asghoru, lebih kecil minni daripada aku. Ini dibaca anna karena jatuh setelahnya laula. Selanjutnya, inna hamzahnya boleh dibaca kasroh dan boleh patah jika bertempat di satu, jatuh setelahnya fa jawab. Contoh, man ya'tini fa innahu mukarramun. Man barang siapa, ya'ti datang siapa man ni kepadaku fa innahu maka sesungguhnya man itu mukarramun dimuliakan. Ini boleh dibaca fa innahu, boleh dibaca fa annahu. Kemudian jatuh setelahnya idzan al-fujaiyah. Idzan yang mempunyai makna terkejut. Contoh kharajtu, saya keluar, faizan maka tiba-tiba innal matara boleh, annal matara juga boleh. Innal matara sesungguhnya hujan itu munhamirun deras. Berikutnya jatuh setelahnya hatta. Araftu saya tahu mazayaka
keistimewaan-keistimewaanmu. Hatta annaka, sehingga sesungguhnya kau, ini anna boleh, inna juga boleh, innaka boleh, annaka juga boleh, karena jatuh setelahnya hatta. Lanjutnya, kadang-kadang inna ini ditakhwif. Ditakhwif itu maksudnya diringankan, yaitu dimatikan dengan dibaca in. Kalau ada inna, kemudian dibaca in, dengan ditakhwif, maka amalnya menjadi batal, artinya menjadi tidak beramal. Contoh, wa akhiru da'wahum, adapun akhir seruan mereka, anil hamdu, sesungguhnya segala puji itu lillahi, kepunyaan Allah, Rabbil alamina, yang memiliki alam semesta. Selanjutnya, inna jika ditemukan dengan ya mutakalim, ya yang mempunyai arti aku, maka bunyinya menjadi ini atau innani. Jadi asalnya ada inna dan ana, kalau digabung menjadi ini atau innani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.